Badan Gizi Nasional dorong ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makan bergizi gratis di Jawa Barat untuk segera miliki sertifikat layak higien atau sanitasi atau SLHS. Selain itu, sementara Lemhanas minta BGN untuk evaluasi tata kelola MBG di Indonesia. Badan Gizi Nasional mendorong sebanyak 2.600 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makan bergizi gratis di Jawa Barat untuk segera memiliki sertifikat layak higien dan sanitasi atau SLHS agar dapat memenuhi standar operasional prosedur. Badan Gizi Nasional juga akan mempercepat proses pelatihan pekerja di dapur MBG agar dapat memenuhi standar. Selain itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional juga menyebut bagi dapur MBG yang dihentikan sementara akan menunggu hasil investigasi dari kepolisian. Menunggu hasil investigasi ya. Hasil investigasi menyebut itu satu, laporan hasil laboratorium ya, kandungan apa yang ada di dalam makanan tersebut. Kemudian kami juga secara internal melakukan investigasi oleh Deputi Pemantauan dan Pengawasan. Fasilitasnya bagaimana? Sementara Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas akan melaporkan evaluasi MBG kepada Presiden Prabowo. Di samping itu, Lemhanas meminta BGN untuk evaluasi tata kelola MBG di Indonesia. Pada titik-titik apa yang membuat terjadinya dampak akibat dari tata kelola yang tidak baik. Saya kira pemerintah dalam hal ini BGN terus membuka diri untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola dari MBG tersebut, dan saya kira nanti akan ada revisi terhadap pelaksanaan dari MBG tersebut dengan melibatkan berbagai pihak. Banyaknya dapur MBG yang tidak sesuai standar membuat Badan Gizi Nasional mengevaluasi seluruh aturan. Hingga dapur MBG diminta memperketat aturan dalam memproduksi menu MBG. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyediakan alat tes kit di dapur MBG. Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara Minggu malam. Salah satu yang hadir yaitu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Presiden meminta Dadan menyediakan tes kit di semua dapur MBG. Prabowo minta alat tersebut disiapkan pada pekan ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau aset rampasan negara hasil kasus tambang ilegal di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Prabowo menegaskan komitmen membasmi tambang ilegal yang merugikan negara. Presiden didampingi oleh Jaksa Agung, Panglima TNI dan sejumlah pejabat terkait menyaksikan langsung penyerahan 6 smelter hasil sitaan negara. 6 smelter tersebut merupakan bagian dari penindakan hukum terhadap perusahaan swasta yang melakukan pertambangan tanpa izin di kawasan PT Timah. Prabowo menyebut nilai aset yang berhasil disita mencapai sekitar 6 hingga 7 triliun rupiah. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, illegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah, dan yang terlibat sudah dihukum, dan pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter. Praktek haram pertambangan ilegal tersebut telah menyebabkan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jen Cahyani, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.
perjuangan tim evakuasi dalam proses pencarian para korban robohnya gedung musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Seluruh petugas bekerja tanpa lelah, berpacu dengan waktu di medan sulit untuk mengevakuasi korban. Tim berupaya melakukan evakuasi terhadap para santri yang menjadi korban robohnya gedung musola di pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Tanpa lelah, para petugas bekerja selama 24 jam bergantian berpacu dengan waktu menyisir sejumlah sektor yang menjadi titik korban tertimbun reruntuhan bangunan. Kamu bantu tarik ini ya, guys ya. Tandu. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Dia di sebelah kiri, guys ya. Iya. Haikal. Ya. Kamu yang sakit apa, Nak? Satu persatu korban yang terjebak di bawah reruntuhan berhasil dievakuasi meski dengan peralatan seadanya karena kondisi reruntuhan gedung sangat berbahaya jika menggunakan alat berat. Proses evakuasi penuh tantangan. Ratusan personel dikerahkan mengejar golden time di tengah medan sulit. Tim harus menghadapi medan reruntuhan yang sempit dan berbahaya. Meski demikian, tim evakuasi berhasil menyelamatkan sejumlah santri yang terjebak di bawah reruntuhan dengan selamat. Setelah 4 hari tim evakuasi berjibaku penuh kehati-hatian, tim memutuskan menggunakan alat berat setelah tim tidak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan dari bawah reruntuhan gedung. Meski demikian, keputusan tersebut tidak mudah. Tim juga berkoordinasi dengan keluarga korban yang masih hilang meminta persetujuan untuk menggunakan alat berat. Setelah mengerahkan alat berat, puluhan jenazah korban yang sebagian besar berada di lantai 1 bangunan berhasil evakuasi. Namun proses pengangkatan reruntuhan gedung pun terkendala sebagian beton yang masih menempel dengan gedung di sebelahnya. Meski demikian, seluruh petugas terus berupaya tanpa lelah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kondisi terkini dari pencarian korban ambruknya musola di dalam Ponpes Al-Khozini, kami telah terhubung dengan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Selamat malam, Pak Kabasarnas. Apa kabar? Selamat malam, Pak Dapi. Baik. Alhamdulillah baik. Pak Syafi'i, ditargetkan pada hari ini juga proses evakuasi kan harus diselesaikan. Bagaimana kemudian perkembangannya, Pak, hingga malam hari ini? Iya, saya sampaikan bahwa progres untuk proses evakuasi yang kita laksanakan tetap dilaksanakan secara terus-menerus dalam waktu 24 jam. Tapi tidak ada deklarasi dari Basarnas, saya pastikan akan saya selesaikan malam ini, tidak. Jadi proses evakuasi pasti kita laksanakan secara terukur dengan kemampuan optimal. Mudah-mudahan dalam waktu yang cepat bisa misalkan diselesaikan dalam waktu malam ini atau besok. Tentunya target itu tidak menjadi sesuatu yang baku, tapi kita akan laksanakan secara terukur dengan kehati-hatian, dengan semaksimal mungkin potensi yang ada, dan operasi akan kita nyatakan selesai setelah seluruh tempat kejadian bisa kita clearkan, baik itu dari material-material yang masih tersisa sampai diyakinkan sudah tidak ada korban yang kita temukan. Baik, Pak Syafi'i, ini kan petugas bekerja secara maraton. Hingga saat ini tantangan apa, Pak, yang memang ditemukan oleh petugas di lapangan? Iya, saya sampaikan bahwa jumlah personil yang terlibat, begitu juga tentang sarana prasarana yang digunakan, saya pastikan cukup. Untuk kendala di lapangan, saya sampaikan bahwa yang pertama, akses untuk menuju lokasi sangat terbatas sehingga tidak semua sarpras yang tersedia kita gunakan secara bersamaan. Begitu juga alat yang bisa masuk pun memiliki kemampuan yang terbatas, sehingga pada saat kita mau mengambil material, kita gunakan sistem cutting dan kita pick up, kita angkat dari bawah ke atas dengan kemampuan yang terukur. Artinya misalkan kren yang kita gunakan dengan batas maksimal tidak boleh lewat dari 5 ton, disitulah kita didampingi oleh tenaga ahli
dari ITS untuk melakukan pendampingan atau assessment terhadap pemotongan dan pengangkatan dari struktur bangunan yang runtuh ini. Baik, Pak Syafei, kami mendapat informasi diduga hingga saat ini masih ada 8 jenazah yang masih ada di bawah reruntuhan, Pak. Kalau dari dugaan posisinya, memang ini diprediksi ada di pusat reruntuhan atau sebarannya seperti apa, Pak, posisinya? Saya sampaikan bahwa dari awal kita laksanakan operasi, Badan SAR Nasional tidak pernah mendeklar berapa jumlah korban. Jadi pada saat kita melihat kondisi kejadian reruntuhan bangunan yang runtuh, kita melaksanakan assessment dan saat itulah kita melaksanakan evakuasi. Dan terakhir tadi di jam 18.34 korban terakhir kita bisa evakuasi dengan ekstrikasi yang ada. Dan total keseluruhan yang telah terevakuasi sejumlah 169 orang, di mana dari 169 orang ini ada 6 body part yang ada ditemukan. Oke, 6 body part. Kalau untuk yang tewas totalnya hingga saat ini masih 64 orang ya, Pak ya? Iya, jadi untuk yang sudah kita temukan dalam kondisi meninggal dunia ada 65 orang. Jadi terakhir kita temukan di 18.34 tadi. Sudah 65 orang, Pak ya. Baik. Baik, Pak. Kemudian apa, Pak, hingga saat ini yang menjadi prioritas yang dilakukan oleh petugas dalam proses evakuasi, Pak? Bicara masalah prioritas, bahwa tahap awal yang menjadi prioritas adalah korban-korban yang mampu kita selamatkan. Begitu assessment kita laksanakan reassessment sampai 3 kali, terus diyakinkan sudah tidak ada tanda-tanda korban yang memungkinkan dalam kondisi hidup, akhirnya kita melaksanakan rapat koordinasi dan di situ kita juga meminta persetujuan dari keluarga untuk mengerahkan alat berat. Yang saya sampaikan tadi, alat berat yang kita gunakan, personil yang kita libatkan, kita laksanakan pertama secara terus-menerus dalam 24 jam, tim kita bagi menjadi 4 shift untuk bergantian, kemudian kita akan lakukan semaksimal mungkin. Jadi sebenarnya kalau prioritasnya adalah kita harus segera menyelesaikan dalam arti pengangkatan material-material dan kita harus kalau bisa secepat mungkin kita mengklirkan terkait dengan korban yang kita serah terimakan ke DVI, nanti dari pihak kepolisian yang akan memberikan keterangan, dan yang kita monitor bahwa dari pihak DVI Polda Jawa Timur telah mengambil sampel-sampel dan bahkan kita mendengar juga dari sampel-sampel DNA itu sudah dikirim ke Jakarta untuk segera ditindaklanjuti, sehingga mudah-mudahan masyarakat yang menjadi keluarga dari korban segera mendapatkan kepastian, dan itu harapan kita semua. Kemudian terkait dengan kelanjutan dari kegiatan operasi ini, dari BNPB juga sudah menyampaikan bahwa ini kejadian yang luar biasa, sehingga masuk kategori bencana nasional, sehingga ada tindakan-tindakan berikutnya akan dilakukan bahkan sampai nanti di proses rehabilitasinya. Mungkin demikian. Baik, itu harapan kita bersama, Pak. Keluarga bisa mendapatkan kepastian dan proses rehabilitasi juga bisa dilakukan. Kami doakan upayanya terus berjalan lancar, Pak, ya, hingga tuntas teman-teman Basarnas di sana. Terima kasih, Marsikal Madya Muhammad Syafii sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Pak. Sehat selalu. Salam kami untuk para petugas di sana, Selamat Pak. malam.